Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari tafsir surah An-Nisa ayat yang pertama. Setelah sebelumnya kita telah sampaikan tentang muqaddimah atau pengantar surah An-Nisa, yang mana surah An-Nisa ini juga bisa disebut An-Nisa Al-Kubra. Kalau surah At-Tolak disebut An-Nisa As-Sughra, karena di dalam surah An-Nisa ini banyak membahas tentang persoalan wanita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas. Jadi ada wallpapernya ya, itu adalah kaligrafi yang berisi surah An-Nisa ayat yang pertama ya, kaligrafi jenis kufi ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, wa khalaqa minha, dan Allah menciptakan darinya, zaujaha, pasangannya, istrinya itu Hawa, wa batha minhuma, dan dia Allah Ta'ala memperkembangbiakkan dari keduanya, rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wa nisaa, dan juga perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kalian saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahim ataupun kekeluargaan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana 'alaikum raqibah, Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Hadirin rahimakumullah, ayat ini seperti telah kita singgung pada pembukaan dan nanti pun juga ada penjelasan lebih detail, diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Walaupun ciri daripada surah-surah Makkiyah itu adalah diawali dengan ya ayyuhan nas, tetapi surah An-Nisa ini termasuk dalam kategori surah Madaniyah, karena sebagaimana pernyataan daripada Aisyah, surah ini diturunkan ketika Aisyah sudah membersamai Rasulullah SAW berada di Madinah. An-Nas itu adalah ismul jins, atau kata yang menunjukkan jenis yang memiliki arti kolektif atau arti banyak ya. Kalau mufradnya adalah insan ya. Jadi tidak, kalau insan biasanya dijamakkan unasun. Kalau an-nas ini ya memang tidak ada kata mufradnya, tapi bisa juga dimufradkan atau digolongkan mufradnya dengan insan itu.
Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada rabbakum. Yang dimaksud di sini adalah ittaqu azaba rabbikum, takutlah kalian kepada azab Tuhan kalian. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa. Di satu ayat ini ada pengulangan ya, ittaqu rabbakum, dan yang kedua adalah wattaqullah. Satu ayat tapi pengulangan perintah bertakwa dua kali. Kalau di sini ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada azab Allah. Apa alasannya? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semuanya, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu ya. Di sini ada syubhat yang dulu mungkin saya pernah singgung ya, dari orang-orang orientalis yang berusaha mengaburkan pemahaman kita ya, bahwasanya dari ayat ini ya, seolah-olah menurut syubhat ini bahwasanya Hawa itu diciptakan sebelum Adam dari kata-kata nafsin wahidah ya. Jadi seolah-olah wahidah ya, kata sifat yang mensifati perempuan. Nah, jadi itu syubhat yang dijadikan yang dilontarkan oleh para orientalis itu ya. Seolah-olah wahidah itu adalah sifat untuk Hawa yang perempuan. Kemudian zaujaha ya. Kata-kata zauj ini memang seringnya dipakai untuk suami ya. Suaminya ya, ini menguatkan syubhat ini ya. Nah, padahal ini hanya untuk membingungkan kita ya. Para ahli tafsir sepakat semuanya dan didukung oleh ayat, oleh hadis yang banyak bahwasanya Adam ini diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian Hawa istrinya ini. Sedangkan wahidah itu adalah kata sifat mensifati kata-kata nafsin. Penggunaan kata-kata nafs di dalam bahasa Arab, ayat Al-Quran ataupun hadits, ini digolongkan isim mu'annats majazi ya. Jadi kata yang memiliki jenis kelamin perempuan secara majazi atau secara kiasan ya. Dan kita tidak bisa merubahnya. Memang penggunaan orang Arab, kata-kata nafsin di sini memiliki jenis kelamin mu'annats, dan itu di dalam ayat Al-Quran hadis juga banyak ya. Wa nafsi wa ma sawwaha ya, di dalam surah Asy-Syams, demi jiwa dan kesempurnaannya, bukan wasawwahu ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnu. Nah, al-mutmainnah adalah sifat untuk nafs. Ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah. Kemudian ada lagi yang lainnya, an-nafsu al-ammara bis-su' wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan jiwaku, inna nafsala ammaratun bis-su'. Karena jiwa itu senantiasa memerintahkan ya. Allah mengatakan la ammaratun, bukan la ammarun. Ini semuanya penggunaan nafs dalam Al-Quran, dalam hadis itu dihukumi mu'annats. Sehingga di sini wahidatin adalah sifat untuk nafsin, bukan sifat untuk perempuan jenis kelamin Hawa tadi ya. Kemudian zaujaha itu adalah berarti pasangannya. Itu bermakna istrinya ya. Jadi kata-kata zaujaha adalah yang dimaksud di sini adalah istri daripada Nabi Adam tersebut, itu Hawa. Berikutnya kita lanjut ke tafsir dan penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang berakal untuk bertakwa kepadanya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan di dalam segala hal yang memiliki kaitan dengan masalah penyembahan. Hanya kepadanya, tiada sekutu baginya, dan yang berkaitan dengan hak-hak hamba. Perintah takwa ini dikuatkan dengan apa yang mengharuskan untuk menjalankan ketaatan, yaitu dengan menyebut kata Rabb yang dimudhofkan, yang disandarkan kepada dhamir mukhatab,
kata ganti orang kedua banyak atau jamak, yaitu dalam kata rabbakum. Ittaqu rabbakum. Jadi ada kata-kata rabbakum. Rabb disandarkan kepada kalian, domir atau kata ganti orang kedua banyak, yang artinya bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah mencurahkan nikmat dan karunia kepada kalian, ya. Jadi ada unsur penekanan di sini, ya, atau penguatan. Bukan hanya Allah tidak mengatakan wattaqu ar-rabba, bertakwalah kepada Tuhan, tetapi rabbakum, disandarkan Rabb ini kepada kalian supaya menguatkan identitas Tuhan, ya Tuhan kita semuanya, yang selalu memberikan curahan nikmat kepada manusia, nikmat yang sangat banyak yang tidak mampu kita hitung. Kemudian perintah takwa yang kedua menggunakan lafdzul jalalah, wattaqullah. Karena lafdzul jalalah atau lafadz Allah ini adalah alamul mahabah wal jalalah. Alam itu nama, al-mahabah memiliki arti yang menakutkan, yang memiliki kewibawaan, wal jalalah dan memiliki keagungan. Jadi sebuah nama yang mengandung makna memberikan rasa takut disertai penghormatan dan pengagungan, ya. Ini juga sama, yaitu ada wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian Allah mengingatkan bahwa Dia adalah zat yang menciptakan mereka, mengingatkan mereka akan kekuasaannya yang telah menciptakan mereka dari jiwa yang satu. Mereka semua berasal dari keturunan yang satu, mereka semua adalah keturunan Adam dan ia diciptakan dari tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semuanya diciptakan berasal dari Nabi Adam dan Adam dari tanah. Ini salah satu potongan khutbah Rasulullah pada saat Haji Wada, ya, mengingatkan tentang asal usul kita dari Bapak yang satu. Nabi Adam ini disebut dengan panggilan Adam, yaitu dari sebuah hadis khuliqa min adimil ardi, ya. Nabi Adam ini diciptakan dari permukaan bumi. Adimil ardi itu artinya permukaan atau wajah bumi. Jadi saat itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil segala jenis tanah. Ada tanah yang berwarna hitam, ada yang hijau, ada yang putih, dicampur sehingga menjadi Nabi Adam ini. Dan Nabi Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Ta'ala. Ini tidak bisa kita pertanyakan, ya. Maksudnya tidak perlu kita klarifikasi, ya. Ini ada masalah khilaf, ya, perbedaan tentang penisbatan kedua tangan kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah mengatakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Itu firman Allah, ya. Jadi ada penisbatan kedua tangan kepada Allah Ta'ala. Nah, karena Adam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, maka Adam ini adalah makhluk yang terbaik pada saat itu, yang terindah, yang paling tampan saat itu. Nabi Adam saat diciptakan tingginya 60 hasta atau zira'. Hasta itu ya berarti 30 meter lah, ya, karena satu hasta itu kurang lebih setengah meter, ya. Jadi kurang lebih 30 meter. Dan kita pun nanti pada saat masuk ke surga itu tingginya seperti Nabi Adam dengan izin Allah, ya, walaupun kita pendek-pendek, ya, tapi nanti masuk surga setingginya Nabi Adam itu, setinggi bapak kita ini. Nah, itulah, ya, Nabi Adam diciptakan Allah Ta'ala dengan kondisi yang sangat tampan. Nabi Yusuf yang kita kenal dengan ketampanannya itu masih separuh ketampanannya daripada Nabi Adam. Nah, tetapi Nabi Muhammad lebih paling tampan, ya, di antara para nabi dan rasul itu. Nah, kita lanjutkan dulu. Allah Ta'ala menciptakan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya. Selanjutnya
Dari keduanya berkembang biak umat manusia yang banyak laki-laki dan perempuan. Dari keturunan tersebut Allah menciptakan ikatan keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan silaturahim dan kekerabatan yang mendorong mereka untuk saling mengasihi dan saling tolong menolong. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam disuruh oleh Allah Ta'ala ya, karena melakukan pelanggaran memakan buah yang terlarang itu, maka Nabi Adam dan istrinya diturunkan dari surga ke dunia secara terpisah. Menurut riwayat, Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, sehingga Jeddah ini kan artinya nenek ya. Jadi kota yang saat itu diturunkan di sana nenek kita. Nah, Hawa adalah seolah nenek kita. Mereka saling mencari-cari pasangannya dan akhirnya Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam untuk berjalan jauh dari India ke arah barat menuju ke Jazirah Arab, dan akhirnya keduanya saling bertemu di Jabal Rahmah, bukit kasih sayang yang berada di padang Arafah itu. Jadi itulah tempat yang menurut riwayat diyakini bertemunya dua insan pertama-tama saat itu ya, tidak ada orang lain ya, mereka berdua. Dan Allah Ta'ala juga memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah saat itu atas pengawalan dari malaikat, dan setelah selesai disuruh untuk tawaf ya. Jadi kata Allah Ta'ala, ini sebagai persyaratan ya, persyaratan diterimanya tobatnya Nabi Adam. Allah Ta'ala punya rumah yang disebut Baitullah yang sejajar posisinya dengan arsy Allah Ta'ala, yaitu posisi Ka'bah itu. Posisi Ka'bah yang di Mekah ini kalau ditarik garis lurus maka sejajar dengan Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bahnya malaikat, tempat diamnya ataupun tawafnya malaikat. Dan ya di sana di atas lagi ada Arsyur Rahman, arsy Allah Ta'ala. Jadi itulah perintah Allah Ta'ala untuk sebagai wujud insafnya ataupun penyesalan Nabi Adam, disuruh membangun Ka'bah yang pada saat itu karena ada banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya hilanglah situs itu. Baru kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim pada tahap berikutnya yang cukup panjang. Jadi Nabi Ibrahim hanya meneruskan dari pendahulunya. Nah, jemaah sekalian, setelah selesai melakukan prosesi dan lain-lain, maka Nabi Adam mengajak istrinya kembali ke dia bercocok tanam dan hidup. Mereka juga dikabarkan meninggal di sana, walaupun pada zamannya Nabi Nuh katanya dipindahkan makamnya dari India ke Baitul Maqdis. Adapun yang ada sekarang diyakini di Jeddah ada makam Ibunda Hawa, Allahu alam. Itu sejauh mana validasinya itu Allahu alam ya. Jadi memang riwayatnya berbeda-beda ya. Kita tidak mempersoalkan itu. Nah, Hawa ini ya pada saat hidup dengan Nabi Adam ini diberikan keturunan ya. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, Hawa ini melahirkan sebanyak 20 kali, yang setiap kali melahirkan itu kembar, putra putri, laki-laki dan perempuan anaknya, sehingga totalnya saat itu 40. Ada 40 ya, 40 anak, 20 laki-laki, 20 anak perempuan ya, anak kembar. Sehingga ada cerita yang populer ya, yaitu Qabil memiliki saudara kembar Iklimah, Habil memiliki saudara kembar Labuda, yang oleh Nabi Adam disilang gitu ya. Qabil menikahi Labuda dan Habil menikahi Iklimah. Ternyata Iklimah kan lebih cantik. Nah, maka timbullah rasa hasad pada diri Qabil dan akhirnya oleh Nabi Adam disuruh untuk berkorban sebagai sebuah ya semacam sayembara. Siapa korbannya yang diterima nanti dia mendapatkan reward dari Nabi Adam. Nah, akhirnya yang diterima adalah si Habil, dan bahkan Qabil marah membunuh saudaranya ini. Ketika Nabi Adam sebelum meninggal dunia itu menurut riwayat menyaksikan anak turunnya berjumlah sampai kurang lebih 400.000 kurang lebih.
Jadi jumlah yang relatif cukup banyak lah pada saat itu ya. Baiklah, ya itu kurang lebih bagaimana kisah bapak pendahulu kita dan ibu kita, nenek kita saat itu tersebar luas pada zamannya Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh ini rasul yang hidupnya lama, 950 tahun ya, banyak mendapatkan pertentangan, dan saat itu banyak yang menentang dakwanya Nabi Nuh. Ketika disuruh untuk membuat perahu, hanya sedikit sekali yang mau menerima dakwahnya, sehingga yang selamat dari banjir besar saat itu hanya sekitar 80 orang saja. Coba kita bandingkan tadi ya, zamannya Nabi Adam sudah 400.000, sementara yang selamat pada zaman Nabi Nuh itu hanya 80 orang, dan 80 orang masing-masing punya bahasa yang berbeda-beda, sehingga Nabi Nuh saat itu menjadi juru bicara antara satu orang dengan yang lainnya, sehingga menjadi kabilah yang besar ya di kemudian hari. Semua itu menjadi bukti kekuasaan luar biasa Tuhan yang menuntut sikap takwa kepadanya dan takut kepada azabnya. Seperti halnya nikmat dalam bentuk ikatan kekerabatan ini sudah sepatutnya disyukuri, karena ikatan kekerabatan tidak lain adalah sikap saling membantu, saling menguatkan, saling mengasihi, saling bersimpati, dan saling menyayangi, yang semua ini bisa membuat manusia merasa bahagia dan memberinya sebuah kekuatan maknawi di dalam masyarakat. Kita tidak bisa hidup sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain, membutuhkan keluarga, yang membutuhkan kerabat, membutuhkan sanak famili. Itulah sifat sosial yang dimiliki manusia. Ia akan merasa bahagia dengan kebahagiaan keluarganya dan merasa bersedih dengan kesedihan keluarganya. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Al-Miswar bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, Fatimah adalah bagian dariku, apa yang membuatnya sedih juga membuatku sedih, kesedihannya juga kesedihanku, dan apa yang membuatnya bahagia juga membuatku bahagia, dan bahagianya juga kebahagiaanku ya. Inilah fungsi keluarga ya. Kalau keluarga harmonis menjadikan seorang ini bahagia, maka saat berkiprah di luar sana pekerjaannya juga beres karena dia secara mental bahagia. Kebalikannya, kalau keluarga ini disharmonis, tidak ada keharmonisan, tidak ada kebahagiaan di situ, maka seseorang akan mengalami kesedihan, stres, juga kepikiran terus, sehingga ketika mengerjakan aktivitas di luar juga tidak akan bisa konsentrasi ya. Jadi inilah pentingnya pondasi keluarga untuk menuju kesuksesan siapapun. Penegasan dan pengingatan akan kesatuan asal-usul manusia menunjukkan keharusan untuk mematuhi dan menghormati batas-batas kemanusiaan, bahwa manusia adalah bersaudara, baik ia senang atau benci, dan ikatan ukhuwah atau persaudaraan menuntut adanya sikap saling mengasihi, tolong menolong, menghilangkan kebencian, pertikaian, permusuhan, dan terpecah belah. Menurut mayoritas ulama, yang dimaksud jiwa yang satu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sifat wahidah itu sifat yang ditinjau dari sisi nafs secara bahasa ya. Sedangkan maksud daripada nafsin wahidah itu adalah Nabi Adam. Ia merupakan bapak umat manusia. Dalam hal ini tidak ada orang lain selain Adam. Adapun pendapat yang menyatakan adanya Adam-Adam yang lain sebelumnya adalah pendapat yang bertentangan dengan fakta-fakta Al-Quran. Sedangkan yang dimaksud dengan pasangan atau istri Nabi Adam adalah Hawa, yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri ketika ia sedang tertidur. Lalu ketika terbangun ia melihat Hawa dan tertarik kepadanya. Adam merasa senang kepada Hawa, begitu juga sebaliknya Hawa senang kepada Nabi Adam. Inilah fitrah ya, fitrah manusiawi yang mencintai kepada ya lawan jenisnya.
Nabi Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan inilah fitrah yang dibawa sampai ya kita saat ini. Jadi kalau ada yang berlebihan dalam menyukai sesama jenis, ini berarti di luar fitrah manusiawinya ya, sudah menyimpang dari fitrah kondisi asal kemanusiaannya. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada kaum wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, karena sesungguhnya wanita ini diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fil dila'i a'lahu, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. In dhahab tuqimuhu kasartahu, jika kamu meluruskannya maka kamu akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, tetapi kalau kamu membiarkannya maka ia akan tetap bengkok. Inilah keunikan wanita ya. Wanita ini apabila kita luruskan, maka ini akan menjadi pecah. Jadi kadang-kadang kalau kita salah dalam berkomunikasi ya kepada istri kita ya, kepada anak kita yang perempuan, kepada siapapun wanita, maka bisa disalahpahami dan mungkin akan menjadi salah penerimaan ya, salah paham dan ya mungkin marah dan lain-lain. Tapi kalau kita biarkan maka dia tetap bengkok, tidak lurus. Nah ini juga membahayakan. Oleh karena itu harus ada seni ya, ada seni kita dalam berkomunikasi dengan wanita, apakah istri kita, anak-anak kita, atau famili yang lainnya. Kalau tidak tepat dalam berkomunikasi maka ini akan salah dalam penerimaan, karena wanita ini juga memiliki kekurangan dari sisi akalnya dan juga dari sisi kurang bersyukurnya kepada segala sesuatu yang diberikan oleh suaminya. Jadi mereka adalah makhluk yang qalilatul aqli wa qalilatul syukri ya. Jadi sisi pemikirannya itu sedikit, kemudian juga dari sisi syukurnya juga sedikit, sehingga di antaranya dalam fikih kalau saksi ya sudah pernah kita bahas, kalau saksi dari laki-laki ya itu cukup 2, kalau perempuan 2 kali lipat. Nah, jadi wanita ini harus 2 kali lipat daripada laki-laki posisi dalam hal persaksian. Ada sebagian ulama seperti Abu Muslim Al-Asfihani atau Al-Asfahani berpendapat bahwa yang dimaksud menciptakan dari diri istrinya adalah menciptakannya dari jenis yang sama. Adam dan Hawa berasal dari jenis yang sama dan dari tabiat yang sama. Karena apa faedahnya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, padahal dia kuasa untuk menciptakannya sama seperti Adam, yaitu dari tanah. Mereka mendasarkan pendapat ini pada ayat wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari dirimu, maksudnya dari jenismu sendiri, supaya litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi ada kata-kata min anfusikum ya, dari diri kalian. Kemudian juga ada ayat lagi di surah Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, maksudnya dari jenis mereka sendiri, dari bangsa Arab sendiri. Kemudian di akhir surah Taubah yaitu qad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah ini dibantah oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Bantahan terhadap pendapat ini adalah pendapat ini bertentangan dengan kandungan hadis sahih di atas. Hikmah diciptakannya Hawa dari Adam adalah membuktikan kekuasaan Allah di dalam menciptakan makhluk. Seperti halnya Allah kuasa menciptakan makhluk hidup dari benda mati, sama halnya Allah Ta'ala juga kuasa menciptakan makhluk hidup dari makhluk hidup
tanpa melalui proses reproduksi. Itulah hasil kuasa Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala yang tidak kita ragukan lagi ya. Jadi kalau Allah sudah menyampaikan dan ayat-ayatnya sudah jelas ya, maka sudah kita yakini seperti itu ya. Tentang khilaf ya, ini hal yang maklum lah ya, tidak ada masalah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang proses bertambah banyaknya jumlah makhluk jenis manusia. Itu bahwa Allah memperkembangbiakkan dari Adam dan Hawa dua macam jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang dari jenis laki-laki dan perempuan inilah umat manusia berkembang biak dan beranak pinak yang menempati bumi dan memakmurkannya. Tadi sudah kita singgung ya tentang perkembangbiakan manusia. Kemudian Allah menguatkan perintah takwa di atas dengan menjelaskan bahwa manusia biasanya menyebut nama Allah jika meminta bantuan dan pertolongan kepada sesama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penyebutan nama Allah ketika meminta ini menunjukkan adanya keimanan dan pengagungan kepadanya. Biasanya jika seseorang meminta sesuatu kepada sesamanya, maka ia berkata, sa'altuka billahi an taqdiya hadhil hajah. Saya meminta kepadamu dengan nama Allah untuk bersedia membantuku memenuhi kebutuhan ini. Boleh seperti ini ya. Asalkan bukan untuk penipuan atau maksud-maksud ya dia tidak butuh apa-apa, tapi karena memanfaatkan kebaikan temannya sehingga atasnamakan Allah untuk meminta. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kalau memang butuh, maka ini boleh kita sampaikan, dan orang yang dimintai juga ketika berkecukupan ya dia harus memberi kepada kawannya. Nah, permintaan dengan menyebut nama Allah ini dengan harapan orang tersebut bersedia memenuhi permintaannya. Perkataan seperti ini merupakan salah satu pendorong untuk mematuhi perintah-perintah Allah Ta'ala, dan barang siapa yang mematuhi perintah-perintahnya maka berarti ia bertakwa kepadanya, takut untuk melanggar perintah-perintahnya, dan ia akan menjauhi larangan-larangannya. Seperti halnya manusia wajib bertakwa dan takut kepada Allah, maka begitu pula halnya mereka harus takut untuk memutus ikatan silaturahim atau ikatan kekerabatan ya. Jadi bahasa yang kita adopsi ya lebih aman itu silaturahim. Kalau sudah di bahasa Indonesia kan biasanya diganti silaturahmi ya boleh-boleh saja, tetapi secara pribadi saya tidak sreg ya, karena ini bahasa serapan adopsi dari bahasa Arab ya, kita bahasakan apa adanya. Silaturahim, sila itu menyambung, ar-rahim itu kekerabatan. Kalau silaturahmi, rahmi itu penyakit perut. Nah, kalau silaturahmi berarti menyambung penyakit perut. Nah, itu loh maksudnya ya, yang perlu diwaspadai. Jangan-jangan yang kita sampaikan tidak tepat. Nah, itu loh ya. Jadi kalau silaturahim ya kita bahasakan di kita silaturahim, menyambung tali ikatan kekerabatan. Yang ini bukan semata-mata ada ikatan saudara, ikatan darah, tetapi juga ikatan pertemanan, ikatan tetangga, ikatan semuanya, karena kan tadi nyambungnya itu semuanya kan Bani Adam ya. Semuanya sama, kita semua berasal dari Nabi Adam, walaupun ada perbedaan suku, ras, bahasa, apalagi agama. Nah, ini maksud dalam ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang berdasar kemanusiaan. Maksudnya bertakwa dan takutlah kalian kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain sebagai tanda keimanan dan pengagungkan kepadanya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham tadi. Dan takutlah, peliharalah ikatan silaturahim dan kekerabatan. Maksudnya sambunglah ikatan silaturahim dan kekerabatan dengan sikap sayang dan berbuat baik kepada kerabat. Jangan kalian putuskan, karena memutuskan tali silaturahim ini dan kekerabatan termasuk sesuatu yang harus ditakuti dan dijauhi. Bahkan nanti kita sebutkan di sini, Allah Ta'ala menutup dengan memberi penegasan bahwa Dia selalu melihat dan mengawasi segala sesuatu
mencatat dan menjaga semua amal dan keadaan. Maka Allah tidak mensyariatkan untuk kita kecuali yang bisa menjaga diri kita dari kemaslahatan kita. Allah Maha melihat semua tingkah laku dan keadaan kita. Semua syariat Allah Ta'ala pasti mengandung kemaslahatan, ya. Tidak ada syariat yang mengandung madharat. Nanti misalnya ya di ayat di paragraf yang sesudahnya ada judul nanti tentang poligami, ya misalnya, ya. Nah, mungkin nanti lebih diskusi lebih panjang di situ, ya. Nah, kalau kita kaitkan di sini, ini syariat. Tidak boleh kita menafikan dan menolak. Kalaupun secara pribadi kita belum siap menerimanya, itu urusan pribadi kita, ya. Belum siap menerimanya, silahkan kalau belum siap. Tapi kalau menolak ini jangan, ya. Kalau kita menolak berarti kita menafikan, meniadakan dan mengingkari salah satu ayat Quran. Nah, ini bahaya. Inilah, ya. Jadi syariat Allah Ta'ala pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan. Kalau mungkin terjadi persoalan komunikasi sehingga menjadi konflik rumah tangga, ini persoalan pribadinya, ya, bukan persoalan syariatnya. Nah, jadi semua syariat Allah Ta'ala mengandung maslahat, mengandung kebaikan. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, berarti ini persoalan di personelnya. Ya, sama dengan puasa, ya. Puasa ini mengandung maslahat, tapi bagi orang-orang tertentu ada yang puasa malah memberikan dampak negatif sehingga badannya lemes, penyakitnya kambuh misalnya. Itu kan kasuistik. Jadi hanya terjadi pada personal dan sebagian saja. Apakah ketika seseorang puasa terus sakit akhirnya mengatakan puasa itu berbahaya? Kan bukan begitu kesimpulannya, ya. Atau mungkin seperti haji, ya, yang akhir-akhir ini ya ada semacam peluang, ya, ataupun masih diklarifikasi, ya, ada penyimpangan, ya, dana haji. Dan menurut fatwa MUI bahasanya pengelolaan dana abadi umat, ya, uang muka kita yang 25 juta yang selama ini kan dikelola oleh pihak ketiga, sehingga ketika kita berangkat haji, ya kita melunasinya hanya sebagian, tidak full, ya. Kalau kita full sangat berat, karena kalau sesuai kebutuhan 90-an juta lebih haji reguler ini. Nah, pada saat pelunasan kita totalnya mungkin ya sekitar 50-an juta, ya. Jadi kan dari mana 40 juta itu kan dari dana keuntungan yang dikelola, ya, oleh pihak ketiga itu. Nah, ini menurut fatwa MUI yang terbaru haram, tidak boleh mengelola dana abadi umat ini yang 25 jutaan yang porsi itulah, ya, tidak boleh dikelola. Nah, bagaimana solusinya itu, ya, ditunggu saja bagaimana perkembangannya, ya, supaya masing-masing memberi maslahat lah. Jadi persoalan haji ini kan syariat. Kalaupun ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah, misalnya haji tetapi tidak bisa masuk, ya, ke Mekah, tidak bisa wukuf misalnya, kan ini persoalan personelnya, oknum-oknumnya, ya, bukan persoalan hajinya, tapi masalah-masalah yang terjadi pada oknum-oknum kaum muslimin yang mungkin tujuannya baik, ya, tapi mungkin caranya tidak benar atau tidak tepat. Nah, jadi hal ini menjadi alasan perintah bahwa bertakwa dan kewajiban mematuhi perintah dan larangannya. Penutup ayat ini, innallaha kana 'alaikum raqiba, itu mirip seperti di akhir surat Al-Mujadilah, di akhir ayat 6, ya, surat Al-Mujadilah, wa kana Allahu wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha mengetahui, menyaksikan segala sesuatu, ya. Nah, inilah jemaah sekalian tentang ayat pertama yang kaitannya dengan fikih kehidupan atau hukum-hukum, ya, kita baca secukupnya. Nomor pertama, kewajiban untuk selalu menjaga ketakwaan, berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah menguatkan perintah bertakwa ini untuk mendorong kepada takwa. Pertama, sebagai bentuk at-targhib, yaitu dorongan, motivasi Allah menggunakan kata Rabb yang menunjukkan arti tarbiyah, inayah, yaitu perlindungan, pemberi nikmat dan kebaikan. Kemudian sebagai bentuk at-tarhib, menakut-nakuti. Kalau pakai aghin itu dorongan motivasi,
Kalau pakai ha itu menakut-nakuti. Allah menggunakan lafzul jalalah, lafaz Allah yang menunjukkan arti al-haibah, rasa takut disertai hormat, dan al-jalal yaitu keagungan. Kemudian di samping penguat-penguat lainnya seperti penjelasan bahwa mereka mempergunakan nama Allah untuk meminta kepada sesama agar orang yang dimintai pertolongan merasa kasihan kepada yang meminta. Penggunaan nama Allah di dalam meminta kepada sama ini menunjukkan sebuah keimanan dan pengagungan kepadanya. Di antara bentuk penguat lainnya adalah penegasan bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi segala keadaan dan tingkah laku manusia. Hal ini tentunya menuntut seseorang harus bertakwa kepadanya, takut dan berhati-hati jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar perintah dan larangannya. Yang kedua, bahwa umat manusia berasal dari keturunan dan asal-usul yang sama. Bapak mereka adalah Adam dan ia diciptakan dari tanah. Kesamaan dan kesatuan asal-usul dan keturunan ini menghendaki umat manusia harus saling mengasihi, saling menolong dan saling mencintai. Tidak boleh ada sikap saling membenci dan saling memusuhi, atau mungkin merasa lebih baik, lebih ganteng, lebih tampan, lebih cantik daripada yang lain ya. Seseorang mendapatkan fisik performa seperti itu bukan atas keinginan pribadinya, itu atas izin Allah Ta'ala. Allah yang berkehendak. Maka kalau kita menghina kepada orang lain secara fisik, berarti kita menghina kepada Kholiknya, kepada penciptanya, Allah Ta'ala. Nah, maka kita harus menyadari itu semuanya ya. Semua kita dari Adam, tidak ada yang lebih daripada yang lainnya, kecuali perbedaannya adalah karena ketakwaannya. Nomor 3 yang dimaksud an-nafsul wahidah, jiwa yang satu adalah Nabi Adam, bapak seluruh umat manusia. Dan an-nafsu di sini maksudnya adalah jasad dan ruh. Jasad atau fisik memiliki tugas dan fungsi keanggotaan yang bersifat materi, sedangkan ruh atau jiwa memiliki fungsi-fungsi ruhiyah dan maknawiyah. Di samping itu juga memberikan sesuatu yang bisa dirasakan seperti kemampuan berpikir, menghafal dan mengingat. Para ulama berbeda pendapat seputar hakikat ruh atau jiwa. Ada yang berpendapat yang mengatakan bahwa ruh atau jiwa adalah sebuah keadaan yang diletakkan di dalam jasad selama jasad tersebut hidup. Namun pendapat yang lebih masyhur mengatakan bahwa ruh atau jiwa adalah sebuah jism, fisik yang bersifat cahaya, yang luhur, ringan dan lembut, hidup dan bergerak, yang menyebar di dalam pusat anggota tubuh dan mengalir di dalamnya, seperti mengalirnya air di dalam tumbuh-tumbuhan, yang terpisah dari jasad namun tetap terikat dengan jasad ketika jasad tersebut dalam keadaan hidup ya. Jadi kalau orang mati itu setengah dari orang ini tidur ya, itu setengah daripada kematian. Kalau dia mati ya nyawanya betul-betul lepas, tidak kembali ya. Kalau dia masih hidup masih kembali ya rohnya itu. Surat An-Nisa ini diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nas, meskipun surat ini adalah termasuk surah Madaniyah. Hal ini dalam ilmu badi' merupakan bentuk bara'atul istihlal, sebuah pembukaan perkataan yang fasih dan tepat. Karena surat An-Nisa ini mengandung banyak hukum yang berkaitan dengan pernikahan, hak waris, hak-hak suami istri, hukum-hukum musyawarah, ikatan kekerabatan yang disebabkan oleh pernikahan, susuan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan lainnya. Biasanya jika ayat menggunakan ungkapan ya ayyuhan nas, wahai manusia, dan pesan ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang kafir saja atau kepada orang-orang kafir atau selain orang kafir, maka diikuti dengan penjelasan seputar dalil-dalil keesaan dan ketuhanan. Sedangkan jika ditujukan kepada kaum mukminin, maka diikuti dengan penyebutan hal-hal yang berkaitan dengan nikmat dan karunia. Nomor 4, wanita adalah bagian hakiki laki-laki, dan laki-laki serta wanita diciptakan dan kepada laki-laki wanita kembali. Laki-laki tertarik, senang dan sayang kepada wanita, begitu juga sebaliknya. Wanita tertarik, merasa senang dan sayang kepada laki-laki. Baik wanita tersebut posisinya sebagai seorang ibu, saudara, anak atau istri. Hal ini mendorong tetap langgengnya ikatan keharmonisan dan saling mengisi di antara laki-laki dan wanita. Hal ini juga menunjukkan kesempurnaan
kelengkapan dan keintegralan alam dengan adanya dua unsur laki-laki dan wanita, juga menjelaskan bahwa jenis laki-laki dan wanita adalah sumber keberlangsungan eksistensi makhluk yang bernama manusia. Sehingga kalau misalnya maraknya LGBT ya, maka itu di luar fitrah ya, di luar fitrah kemanusiaan yang sesama jenis itu ya. Dan itu kalau dilegalkan dan dibolehkan maka akan menghambat, karena nggak mungkin ya laki-laki berpasangan dengan laki-laki menghasilkan anak, itu sesuatu yang mustahil. Perempuan berpasangan dengan perempuan menghasilkan anak juga sesuatu yang mustahil. Itu akan menghambat regenerasi dan tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang harus kita berantas dan harus kita antisipasi ya. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. InsyaAllah masih kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada umur panjang pada kita semuanya dan kita istiqomah di jalan kebenaran. Mudah-mudahan kebaikan selalu Allah berikan kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.